Shalom, Shalom, silakan. malam hari ini kami sama-sama boleh berjumpa dalam ruang Zoom untuk sama-sama belajar. Tuhan tolong kami di kelas PA kami malam hari ini, memberkati kami semua dengan pengertian hikmat. Terlebih Tuhan, dorong kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih, pertolongan dan kasih Tuhan kiranya memimpin jam PA kami dari malam hari ini sampai nanti selesai nanti. Terima kasih, bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini saya kasih tema dengan bacaan yang nanti kita akan sama-sama bahas. One man we become sinner, one man we are saved. Jadi karena satu orang kita berdosa dan juga karena satu orang kita selamat atau diselamatkan. Kita baca dulu di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai 21. Mungkin kita baca satu-satu ayat saja, bergantian. Saya baca ayat yang ke-12, nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa melanjutkan ya, satu-satu ayat saja. Judul perikopnya adalah Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu rekan-rekan. Kita sudah baca nas pembimbing kita di Roma pasal 5 ya. Seperti kita tahu, tema surat Roma adalah berbicara tentang kasih karunia di dalam Kristus, ya, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Dan ada beberapa tema penting, yang salah satunya yaitu tentang one man we become sinner and one man we are saved. Jadi karena satu orang Adam, semua manusia berdosa, tapi karena satu orang Kristus, semua orang juga memperoleh pembenaran, atau terutama orang-orang yang percaya. Ya. Rekan-rekan, Adam, dosa, hukum Taurat, dan manusia itu punya satu hubungan yang tidak terpisahkan. Ya. Jadi pasca kejadian pasal 3, kita mendapati bahwa dosa dan maut itu mendatangi, atau dia seperti sesuatu yang menjalar, dan memberikan satu dampak yang mengerikan bagi kehidupan semua manusia sepanjang zaman. Nah, kalau kita lihat ini kan ada gen, kita tahu bahwa manusia itu menurunkan genetika ya, melalui turunan, yaitu orang tua kita ya, dan sama seperti kita menerima sifat ya, atau karakter, atau kita menerima fisik tertentu begitu ya. Demikian juga penyakit begitu yang diturunkan dari orang tua kita. Saya kutip dari Halodoc,
dikatakan begini, tak hanya ciri fisik yang dapat diwariskan orang tua ke anaknya melalui genetik, melainkan juga penyakit tertentu. Ya, penyakit yang diwariskan dari orang tua ke anak kerap disebut penyakit genetik atau kelainan genetik. Penyakit genetik dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan pada gen yang diwarisi dari orang tua. Jadi, kalau saudara ada beberapa penyakit tertentu tuh yang diturunkan melalui genetik ya, seperti darah tinggi atau jantung ya. Jadi kalau orang tua yang memiliki penyakit darah tinggi atau jantung atau gula, itu seringkali atau punya kecenderungan untuk diwariskan kepada anak. Atau juga ada alergi tertentu ya, alergi dingin atau alergi makanan tertentu itu biasa berkaitan dengan genetika begitu ya. Jadi kalau orang tua kita punya penyakit-penyakit tertentu itu seringkali juga bisa diturunkan atau diwariskan kepada anak. Jadi kita tuh nggak hanya mewariskan karakter, kepribadian begitu ya, atau bentuk fisik yang tadi saya bilang, tapi juga sampai pada hal-hal seperti sakit penyakit itu ya yang seringkali juga diwariskan. Nah, apa hubungannya dengan Adam dosa dan hukum Taurat dan juga manusia? Ini sebenarnya menjadi analogi ya tentang bagaimana dosa itu menjalar pasca kejatuhan pasal 3. Itu dosa menjalar dan semua manusia itu tidak bisa tidak berbuat dosa gitu ya. Kita semua pasti akan berbuat dosa. Jadi pasca kejatuhan semua manusia pasti dan akan selalu berbuat dosa. Bahkan Pemazmur mengatakan bahwa di dalam kandungan dia sudah dikandung oleh dosa, begitu ya. Jadi bahkan sebelum seorang manusia lahir saja, dia sudah dikandung dalam dosa. Nah, sama dengan penyakit yang tadi, yang kita gambarkan dengan gen tadi, yang diwariskan oleh orang tua atau kakek nenek kita, ya, itu sama dengan dosa, begitu ya. Sehingga warisan itu, kalau misalnya kita lihat dari sisi spiritualnya atau sisi rohaninya, kita bukan hanya mewarisi sakit penyakit fisik, tapi kita juga mewarisi sakit penyakit rohani atau spiritual atau dosa. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat baik-baik, kan, sebenarnya kematian, penyakit, penderitaan itu sebenarnya bukan berasal dari sesuatu yang physically ya, tetapi justru berasal dari sesuatu yang spiritual, pelanggaran terhadap hukum Allah itu sendiri. Jadi ketika ketidaktaatan terhadap hukum Allah itu mengakibatkan konsekuensi serius ya, kematian tentunya, juga penderitaan, pergumulan hidup. Jadi kita sementara berada di dalam satu situasi pasca kejatuhan yang semuanya dikatakan terkutuk. Jadi kalau kita baca Alkitab kan kita bisa membaginya dalam 3 pembagian yang besar ya. Penciptaan, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, kemudian kejatuhan, Kejadian pasal 3 dan seterusnya. Kemudian nanti di tengah-tengah itu sebelum wahyu, nanti sebelum penghukuman atas alam semesta atau penghukuman atas iblis ya dan kuasa maut ditaklukkan. Di situ ada satu momen di mana penebusan atau karya penyelamatan itu dikerjakan oleh Kristus, dan kemudian nanti sesi yang terakhir adalah pemuliaan ya. Jadi 4 konteks besar dalam Alkitab ini kita akan jumpai bahwa kita berada di dalam satu masa di mana pasca kejatuhan dan penantian terhadap pemuliaan akan anak-anak Allah atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan sepanjang perjalanan itu kita tentu saja bergumul dengan dosa, penderitaan, bahkan kematian. Nah, ini merupakan dampak dari kejatuhan. Nah, itu sebabnya ini bukan saja berkaitan dengan hal teologis, tapi juga berkaitan dengan realitas kehidupan semua manusia. Makanya kan di Roma pasal 12 misalnya, sampai hari ini semua makhluk itu menderita sakit bersalin ya. Menjadi satu bukti bahwa di dalam kejatuhan itu semua makhluk tanpa terkecuali, baik orang percaya, orang tidak percaya, ya semuanya menderita sakit bersalin. Atau kalau mau lebih luas, semua orang percaya itu bergumul, demikian juga orang yang tidak percaya juga bergumul, menderita sakit bahkan mati ya. Dan itu merupakan konsekuensi dari dosa pasca kejatuhan ya. Nah, sementara itu di tengah-tengah itu hukum Taurat juga diberikan di sana untuk mengarahkan manusia. Tapi pengarahan itu sekaligus juga memberikan konfirmasi terhadap kesadaran akan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi apa yang harus dan sepantasnya mereka
lakukan begitu ya. Bahkan kan kalau kita lihat kan satu hukum di Eden saja manusia melanggar. Sekarang hukum Taurat ditambahkan. Hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum ya rekan-rekan. Kita sudah beberapa kali sering bahas. Bahkan ada salah seorang rabi dia membuat satu daftar ya sekitar berapa tuh 613 kalau nggak salah tuh ya. Hukum baik yang bersifat positif maupun negatif, larangan maupun anjuran dan 613. Jadi bisa bayangkan kalau saudara bisa menghafal saja hukum di dalam perjanjian lama itu, belum tambah perjanjian baru. Waduh ya, kita akan menyadari bahwa mungkin hampir setiap langkah kita, niat hati kita, bahkan sebelum timbul pun kita udah tahu ya ini sudah melanggar hukum semua gitu ya. Itu artinya tidak ada seorang pun mampu menyelamatkan diri kalau kita menyadari bahwa hukum Taurat itu begitu luar biasa ketat dan begitu mengekang kehidupan manusia dan menjaga dia terhadap dosa ya. Justru kesadaran kita itu membuat kita menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dari dosa. Nah, jadi kejatuhan Adam atau di dalam soteriologi kan ada satu konsep ajaran tentang dosa atau dosa waris ya, yang membuat kita menyadari bahwa seperti tadi saya bilang, kita bukan hanya mewarisi bentuk fisik atau karakter atau kepribadian dari orang tua kita, tapi kita juga mewarisi sakit fisik sebagai bagian dari dampak jatuh dalam dosa dan juga sakit rohani, keterpisahan dari Allah dan menyebabkan kematian kekal. Itu semua orang tanpa terkecuali mengalami hal itu. Jadi mau agama apapun dia, mau siapapun dia, mau dia pendiri agama sekalipun, dia tetap berada dalam satu kondisi yaitu berdosa dan membutuhkan juru selamat. Nah oke, kita masuk di dalam 3 bahasan yang mungkin menjadi refleksi kita pada pembelajaran kita malam hari ini. Yang pertama, satu pelanggaran Adam membawa umat manusia dalam dosa dan maut. Ayat 12 sampai ayat 14 dikatakan di sana, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi menarik ya, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi konsekuensi dari dosa adalah kematian kekal atau keterpisahan selama-lamanya dengan Allah. Jadi keterpisahan Adam dengan Allah itu kan ditandai dengan dia diusir dari Taman Eden. Itu memberikan satu simbol, metafora tentang terputusnya relasi manusia dengan Allah dan tidak bisa lagi dia secara muka dengan muka, dia berelasi dengan Allah. Ada satu jurang yang memisahkan dia sehingga dosa itu membuat kita terpisah selama-lamanya dengan Allah. Keterpisahan itulah yang membawa kita pada kematian kekal atau maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Perhatikan kata semua orang, berarti tanpa terkecuali ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kita tahu di dalam soteriologi juga atau amartologi ya, ada dosa pasif dan aktif atau dosa waris, dosa turunan, dan juga dosa aktual. Kalau dosa waris atau dosa turunan itu kan dosa yang kita peroleh atau natur dosa yang kita wariskan dari Adam hingga kakek nenek kita dan juga diturunkan kepada kita. Jadi ada teori tentang tabula rasa ya, kalau ada beberapa pandangan tentang kalau anak itu lahir tanpa dosa dia seperti kertas putih, itu sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab tidak mengajar demikian. Bahkan sebelum lahir saja, saudara dan saya sudah berdosa. Jadi status kita itu adalah berdosa. Oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan itu ada 2 bagian, di mana yang pertama itu dosa pada manusia, sehingga menyebabkan manusia itu berdosa dalam hal status. Sekali lagi, berdosa dalam hal status. Jadi status kita, atau status orang-orang yang belum percaya itu semuanya adalah berdosa. Tapi kemudian ketika mereka mulai beranjak dewasa, mereka juga melakukan dosa aktual atau dosa yang kita lakukan secara sadar. Sehingga dosa itu begitu bertumpuk, yang tadinya sudah naturnya atau sudah statusnya sebagai orang berdosa, sekarang dia melakukan dosa lagi. Dan menambah pula semakin banyak dosa sehingga semakin dimurkai oleh Allah begitu.
sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Perhatikan, hukum Taurat kan itu baru datang pada zaman Musa. Tapi sebelumnya dosa sudah aktif atau dosa sudah ada begitu ya. Kan pada zaman Adam pun dosa sudah dilakukan dengan sadar oleh Adam dan Hawa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kalau orang tidak tahu hukum Taurat, maka orang tidak tahu kalau sesuatu itu berdosa. Kalau ada larangan, berarti kan kita tahu bahwa sesuatu itu tidak diperbolehkan, sehingga kita tidak melakukannya. Nah, jadi hukum Taurat itu dimaksudkan untuk orang jadi tahu bahwa ini boleh atau ini tidak boleh begitu. Jadi menjadi satu panduan. Tetapi justru karena ada hukum Taurat itu, kita jadi tahu ya banyak sekali dosa-dosa yang belum kita perbuat, tapi yang juga sudah kita perbuat. Jadi dengan adanya hukum Taurat, kita justru menjadi tahu sesuatu yang dilarang, tapi juga kita menjadi tahu sesuatu yang sudah kita lakukan, dan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan bagian lain, Paulus mengatakan bahwa dia berjuang untuk mengalahkan natur dosa atau dorongan dosa yang seringkali dia ingin melakukan A, tapi dia pada akhirnya terdorong untuk melakukan apa yang dia tidak mau atau dia tidak inginkan. Jadi kita bisa lihat seorang rasul besar saja bergumul dengan dosa yang begitu dia gumuli begitu ya. Saya pikir pergumulan tentang dosa ini sesuatu yang sangat serius sekali ya. Bahkan untuk lepas dari satu kebiasaan buruk, ya mungkin kita bisa menghabiskan berbulan-bulan kita bergumul, bahkan mungkin bertahun-tahun. Jadi begitu mengikat sekali, kalau satu dosa itu sudah mengikat, itu sangat luar biasa, membutuhkan satu perjuangan yang bukan main-main. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi bukan saja dosa itu berkaitan dengan perbuatan yang seperti Adam lakukan begitu ya, tetapi juga dengan perbuatan lain yang melanggar hukum Allah atau tidak sesuai dengan karakter atau moral atau hukum yang Allah tetapkan begitu ya. Jadi baik orang-orang Yahudi yang tahu akan hukum Taurat maupun orang-orang yang non-Yahudi ya, dan memiliki, Paulus katakan kan, Taurat dalam hati mereka, ya, hati nurani mereka ada hukum moral begitu ya, yang mereka langgar, tentu saja mengakibatkan mereka juga berdosa secara tidak langsung walaupun tidak diperhadapkan dengan tuntutan dari hukum Taurat. Jadi semua manusia tanpa terkecuali dari zaman Musa sampai bukan saja zaman Tuhan Yesus, tapi sampai kita saat ini, bahkan nanti sampai Tuhan Yesus datang, semua bergumul dengan status sebagai orang berdosa dan terus-menerus berbuat dosa. Nah, maka dengan realita itu pula kita menyadari bahwa ya semua manusia membutuhkan juru selamat. Ya. Jadi poin pertama kita lihat tentang bagian ini mengajari tentang ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan kemudian membawa umat manusia dalam dosa dan maut tanpa terkecuali dan tanpa bisa dihindari. Lalu kita baca di Kejadian pasal 5, saya baca untuk kita ya, itu judul perikopnya adalah keturunan Adam. Nah, ayat 1, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Perhatikan, jadi pada saat waktu Adam dicipta, ya Kejadian 1 ayat 26-27, ya dia dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Betul ya? Tapi Kejadian pasal 5 ayat yang kedua dikatakan begini, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ayat 3 perhatikan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Set tentu saja bukan anak pertama, ya, karena ada anak-anak sebelumnya. Tapi perhatikan, Adam memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ya, tentu saja kelahiran Set itu pasca kejatuhan. Jadi gambar dan rupa Adam itu tidak lagi murni atau tidak lagi dalam keadaan yang tidak berdosa pada saat dia diciptakan, ya, seperti ayat 1 tadi. Jadi dia mewarisi seperti yang tadi saya bilang, dia bukan saja mewarisi gambar dan rupa
tanpa dia yang sudah jatuh dalam dosa, ya, tapi dia juga mewarisi kematian ya yang ada karena kejatuhan dalam dosa itu, gitu ya. Jadi pasca kejatuhan, Adam mewariskan karakter atau natur dosa dan juga konsekuensi-konsekuensi, ya, baik penderitaan, baik maut bagi keturunannya sampai kepada saudara dan saya saat ini. Ya. Jadi kita bisa lihat, jadi satu pelanggaran Adam membawa umat manusia dalam dosa dan maut. Nah, kemudian yang kedua, kasih karunia dan pembenaran datang dari dan oleh Yesus Kristus. Kalau kita lihat tadi yang pertama, ya, karena satu orang Adam itu mengakibatkan semua manusia berdosa tanpa terkecuali, maka kita lihat juga ya kasih karunia Allah ya, dan pembenarannya datang dari Yesus Kristus. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang terjatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi Paulus dengan sangat luar biasa, dia membuat satu perbandingan dari Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Jadi kalau Adam yang pertama membawa manusia atau kesalahannya yang mengakibatkan semua manusia, keturunannya itu berdosa dan berhadapan dengan maut, berhadapan dengan penghukuman kekal. Adam yang kedua, yaitu Kristus, membawa manusia kepada keselamatan dan pembenaran oleh kebenarannya. Dan ini sekaligus menjadi satu klaim yang eksklusif ya, kan? Sama seperti Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan lain selain Kristus ya. Di sini Paulus menggunakan perbandingan antara Adam dan Kristus, di mana kalau Adam itu menyebabkan semua orang berdosa karena kesalahannya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena konsekuensi dari dosa itu ya begitu serius, maka Rasul Paulus hanya menyediakan satu jalan keluar dari dosa Adam itu, yaitu Adam kedua, yaitu Kristus. Artinya Paulus tidak mengindikasikan satu jalan yang lain selain Yesus Kristus. Maka kan jelas jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang ya. Karena perhatikan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi cukup satu orang saja, cukup karya dari Yesus Kristus, cukup anugerah yang dia nyatakan, yang dia bawa, sehingga mampu ya membawa semua orang, keturunan Adam itu semua, untuk dibenarkan di hadapan Allah dan memperoleh jaminan keselamatan. Nah, jadi kita lihat bahwa penekanan pada ini juga penting ya. Saya baca sekali lagi. Jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya. Saya belum lihat bahasa aslinya tentang karunia Allah dan karunia-Nya ya. Kata karunia atau kasih karunia itu seringkali menggunakan kata karis. Maka kita tahu bahwa kata karis berkaitan dengan satu pemberian yang cuma-cuma, yang tanpa syarat, yang didasarkan atas kasih ya Allah atas orang-orang yang tidak layak untuk menerima pemberian itu ya. Dan sehingga ini berarti bahwa semua orang yang berdampak atau terkena dampak dari kejatuhan Adam itu mereka sama sekali tidak mampu untuk melakukan sesuatu untuk melepaskan dirinya, sehingga mereka membutuhkan pemberian dari Allah atau pertolongan dari Allah atau anugerah dari Allah untuk mereka diselamatkan. Dan perhatikan anugerahnya itu dilimpahkannya ya atas semua orang hanya melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi saudara baca bagian ini saja kita jadi tahu bahwa tidak ada ya kasih karunia yang datang dari orang manapun begitu ya. Dan memang pengajaran tentang kasih karunia itu hanya dalam iman Kristen ya. Kita tidak pernah menjumpai konsep ini di dalam keyakinan agama manapun. Saudara tidak akan pernah menjumpai konsep kasih karunia di dalam agama-agama yang non-Kristen. Ya, sekali lagi, saudara tidak akan menjumpai ya, konsep pengajaran tentang kasih karunia
di dalam agama-agama manapun. Agama-agama lain menekankan kebaikan, yang menekankan perjuangan orang untuk hidup baik sesuai dengan tuntutan-tuntutan hukum, ya. Tapi tidak menyediakan kasih karunia bagi orang yang berdosa. Ya. Gitu. Jadi kasih karunia dan pembenaran itu sangat luar biasa sekali, ya. Allah tidak memperhitungkan betapa besarnya dosa saudara dan saya, atau betapa besarnya dosa umat manusia yang terus-menerus kita menjadi orang-orang yang mendukakan hati Allah, ya. Tapi dia matanya tertuju pada ketaatan satu orang, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus, yang melalui karyanya saudara dan saya dibenarkan. Jadi gambarannya seperti ini, ya. Karena Adam, kita semua terkena dampak dari dosa. Tapi karena Kristus, semua orang yang percaya terdampak oleh pembenaran. Nah, jadi ini sebenarnya inti dari Injil, ya, di mana dengan kita melihat teks ini saja kita menyadari bahwa semua manusia berdosa membutuhkan juru selamat, dan Allah sekaligus menawarkan juru selamat itu di dalam Yesus Kristus, tidak ada di luar Kristus. Dan kasih karunia itu lebih besar daripada semua pelanggaran yang dilakukan oleh semua manusia. Jadi di hadapan Dia, semua dosa, bahkan dosa yang paling mengerikan sekalipun, bahkan mungkin menjijikkan sekalipun, dicuci oleh darah Kristus, darah yang mulia itu, yang mampu membawa saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Jadi kasih karunia kan saya katakan tadi, ya, satu pemberian yang memang saudara dan saya sama sekali tidak bisa membayar atau tidak bisa dibandingkan dengan dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Itu sebabnya kan penekanan penting dari iman Kristen adalah diselamatkan oleh anugerah Allah, begitu ya, dalam iman di dalam Kristus. Kita sampai di poin yang terakhir, yaitu kasih karunia dan pembenaran datang dari dan oleh Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Yang tadi saya bilang, ya, kalau ada aturan kan kita jadi tahu, kita ternyata banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Artinya, kasih karunia Allah itu cukup bagi dosa yang paling mengerikan sekalipun, yang paling banyak sekalipun. Jadi kasih karunia Allah itu tidak hanya pada dosa-dosa yang biasa, yang kita anggap mungkin, ini mah bisa diampuni. Tapi bahkan dosa yang agak mengerikan sekalipun, yang paling dahsyat begitu, seperti Paulus, pembunuh, penganiaya. Tapi ketika dia menyerahkan hidup pada Tuhan, kasih karunia itu cukup untuk mengampuni setiap dosa yang mengerikan itu. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, sekali lagi oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi rekan-rekan perhatikan, ada 3 kali ya, atau 4 kali ya, di dalam bagian ini, Paulus menekankan oleh Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, ya. Jadi kasih karunia itu tidak pernah datang oleh orang manapun, atau di luar Yesus, ya, atau bahkan saudara dan saya. Tapi selalu oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristuslah pembenaran itu dinyatakan, pembebasan dan pemulihan itu kita terima. Jadi kasih karunia dan pembenaran itu datang hanya dan oleh dari Yesus Kristus. Seorang teolog reform, R.C. Sproul, dia mengatakan begini, sebenarnya kan selama ini kita menganggap bahwa keselamatan iman Kristen itu kan hanya berdasarkan iman dan anugerah, begitu kan, pemberian. Tapi R.C. Sproul mengatakan bahwa keselamatan iman Kristen itu juga berdasarkan pada perbuatan, bukan hanya pada kasih karunia. Tapi dia menambahkan kalimat selanjutnya, ya, tapi bukan perbuatan manusia atau bukan perbuatan saudara dan saya, tapi perbuatan dari Yesus Kristus. Jadi keselamatan yang saudara dan saya terima itu karena hasil dari ketaatan, dari karya Kristus.
yang begitu sempurna, sehingga karyanya yang sempurna itu mampu menyempurnakan kita yang tidak sempurna. Karyanya mampu membenarkan kita yang tidak benar. Jadi pembenaran Allah bukan berdasarkan pada kebaikan, kemurahan, kehebatan kita, seberapa taatnya kita melayani dan sebagainya. Ketika Allah membenarkan kita, Dia tidak melihat apa yang saudara dan saya capai dalam hidup ini, dalam pelayanan, dalam pembelajaran kita sebagai mahasiswa teologi atau sebagai hamba Tuhan. Tidak. Dia tidak melihat itu, tapi dia melihat karya Yesus Kristus dan ketaatannya di atas kayu salib. Nanti perbuatan saudara dan saya yang lainnya itu hanya bonus saja untuk mengukur mahkota saudara dan saya nanti suatu saat nanti ya. Tapi ketika berbicara tentang keselamatan, saudara dan saya tidak memiliki andil apapun. Allah hanya melihat apa yang anaknya kerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Dan karya yang sempurna itulah menyempurnakan saudara dan saya yang tidak sempurna. Itu sebabnya kasih karunia dan pembenaran datang hanya dari Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai penutup, ada 3 refleksi di sini. Melalui satu orang, yaitu Adam, dosa dan maut telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Kita manusia lemah dan kalah terhadap kuasa dosa dan maut. Tapi kasih karunia Allah melampaui kuasa dosa dan maut. Kasih karunia itu dianugerahkan hanya melalui satu orang. Sekali lagi, ini eksklusif. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada kemungkinan lain. Hanya satu kemungkinan dan satu kepastian, yaitu satu orang, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini juga satu quote dari salah seorang teolog Reform yang juga dikutip oleh, kalau nggak salah, Pak Tong ya. Jadi dia mengatakan bahwa kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa karena kita adalah pendosa. Gitu ya. Seperti kucing atau anjing yang ketika lahir dia tidak diajari untuk menggonggong atau mengeong begitu ya. Tapi dia juga pasti akan mengeong atau menggonggong. Demikianlah manusia yang datang dari natur sebagai orang berdosa, dia pasti akan berbuat dosa juga dan selalu akan berbuat dosa. Untuk itu tidak ada terkecuali atau pengecualian, semua manusia membutuhkan juru selamat, membutuhkan satu orang, membutuhkan Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya serahkan kepada Bu Susan. Semoga bisa memberkati kita di kelas PA malam hari ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Oce. Pemaparan yang lengkap banget deh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau dari apa yang tadi sudah Kak Oce sampaikan ya, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama ya. Kalau tadi di ayat 12 itu kan menyatakan bahwa dosa masuk ke dunia melalui satu orang, yaitu Adam ya. Kita setuju ya. Kalau menurut Kak Modi ini apa pengaruhnya buat kita sekarang? Mengapa Paulus begitu menekankan pentingnya dosa dan kematian yang masuk melalui Adam? Coba lihat di ayat 12-nya. Kenapa poin ini begitu ditekankan oleh Rasul Paulus? Jadi di ayat 12 ini kan bicara tentang Adam dan Kristus. Jadi ini kan Paulus menekankan mengapa pentingnya ya dosa dan kematian yang masuk melalui Adam. Karena Adam manusia pertama dan dia yang menghadirkanlah dosa pertama kali. Dosa ada di dunia melalui Adam dan juga Hawa seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa Paulus menekankan ini sebagai sebuah landasan bahwa manusia itu bisa mengenal dosa melalui pribadinya Adam. Karena Adam yang seperti pencetus, dia menghadirkan dosa tersebut. Dan pengaruhnya terhadap kita sekarang adalah kita adalah pendosa seperti tadi statement yang terakhir ya. Kita naturnya adalah seorang pendosa, yang kita lakukan adalah berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak terus-terus berbuat dosa karena kita sudah dicap dari awal sebagai seorang pendosa, dosa warisan itu telah ada dalam pribadi kita. Jadi diharuskanlah untuk kita setiap orang percaya karena firman untuk tidak hidup lagi sebagai seorang pendosa. Jadi perlu ada peningkatan seperti itu, peningkatan level iman atau peningkatan perubahan hidup kehidupan kita supaya hidup kita mengalami namanya perubahan seperti itu. Itu aja Ci. Oke, baik. Gimana Kak Oce?
Ada tambahan? Atau ada tanggapan? Iya, betul ya. Cuman memang belum bahas tentang tanggung jawab orang percaya kan. Nanti kan di bagian lain kan dia bilang kan berubahlah oleh pembaharuan budimu begitu ya, jangan sama seperti dunia ini ya. Itu kan sisi-sisi aplikasi dari kesadaran akan orang percaya terhadap bagaimana mereka telah menerima kasih karunia. Yang memang harus ada tanggung jawab yang dilakukan begitu, bukan hanya karena kita tahu kita sudah diselamatkan, maka kita dengan seenaknya atau hidup dengan tanpa tanggung jawab begitu, itu juga kesalahan. Maka nanti di bagian akhir surat Roma kita bisa membaca pesan-pesan yang sangat praktis sekali tentang bagaimana seharusnya orang percaya itu hidup ya dengan bertanggung jawab sesuai dengan panggilan atau sesuai dengan naturnya setelah dia ditebus begitu kan. Dia kan bukan lagi menjadi hamba dosa tapi hamba kebenaran. Ya, terima kasih. Sudah cukup sih Kak Modi. Iya. Nah, mungkin kalau nambahin sedikit sih ya Kak Modi. Sebenarnya kenapa Paulus begitu menekankan pentingnya dosa dan kematian yang masuk melalui Adam, supaya kita sadar bahwa kita tuh manusia berdosa. Benar nggak Koce? Kadang-kadang kita suka lupa ya kalau kita tuh berdosa, merasa kita tuh baik. Padahal kita tuh berdosa dan memerlukan Tuhan. Oke, baik. Kalau gitu pertanyaan yang kedua nih. Di ayat 15-19, Paulus membandingkan Adam dengan Kristus. Nah, bagaimana kalian memahami atau kita memahami perbedaan perbuatan Adam yang membawa dosa dan perbuatan Kristus yang membawa pembenaran? Mengapa perbedaan ini begitu penting? Silakan Kamera. Kalau kita lihat perbedaannya dari perbuatan Adam yang menghasilkan dosa gitu ya dengan Kristus yang menghasilkan keselamatan. Kalau perbuatan Adam itu kan menyebabkan kita manusia itu berada di bawah dosa gitu ya, dan itu menjadikan kita punya natur dosa yang diwariskan dari Adam. Nah, di sini kita lihat itu sangat berpengaruh kepada kita karena kita sebagai keturunannya Adam ya berdosa. Tapi bagaimana dengan perbuatan Kristus yang menyelamatkan itu membuat kita mendapatkan hidup yang baru dan pembenaran gitu. Jadi orang yang sebelumnya berdosa gitu ya karena natur dosa itu tadi, ketika menerima keselamatan dari Tuhan, ketika Tuhan menebus dosa itu akhirnya bisa dipulihkan gitu hubungannya dengan Allah. Nah, kemudian mengapa hal ini sangat penting? Menurut saya hal ini sangat penting karena akibat dari dosa itu manusia itu kan menerima hukuman, tetapi karya keselamatan dari Tuhan itulah yang mendatangkan anugerah. Jadi ini bisa menjadi pelajaran gitu, refleksi buat kita sebagai orang percaya bagaimana kita harus punya mindset bahwa keselamatan itu bukan dari hasil kita sendiri, tapi dari karunia Tuhan saja. Dan itu punya dampak besar buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin itu sih dari saya, Bu. Oke, luar biasa. Bagaimana Kak Oce? Silakan tanggapannya. Saya kira cukup ya. Mungkin menariknya di kasih karunia itu ya. Jadi kalau teman-teman teliti lebih dalam, kasih karunia itu kan bukan hanya sebatas pemberian dalam pengertian anugerah keselamatan. Tapi kasih karunia itu mencakup satu paket di mana Allah menyediakan satu perlengkapan lah begitu ya untuk orang yang diselamatkan itu mampu menjalani kehidupannya seturut dengan kehendak Allah. Terutama ada karunia roh di sana ya. Ada penyertaan Roh Kudus sehingga memampukan dia untuk menyelesaikan pertandingan dia nanti sampai pada akhirnya begitu. Jadi keselamatan atau kasih karunia yang diberikan itu bukan saja tadi Mayra bilang. Nanti kalau kita baca pasal 6-nya kan tentang mati dan bangkit kan, hidup baru dalam Kristus kan. Jadi pemberian itu, kasih karunia itu bukan hanya mentransformasi, tapi dia juga menyediakan satu sarana atau satu paket dengan karunia-karunia yang memampukan si orang percaya itu untuk menjalani kehidupannya dan memampukan dia untuk bergumul, untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Dan itu saya pikir satu hal yang tidak pernah kita jumpai di manapun ya. Dan kita patut bersyukur untuk satu kebenaran ini ya, yang bukan saja memerdekakan kita, tapi memampukan kita juga untuk mengatasi setiap kelemahan-kelemahan kita sebagai orang yang pasca kejatuhan. Itu sangat luar biasa. Cukup, Ci. Oke, terima kasih Kak Oce. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga mungkin sama Koyupi kali ya. Di antara ayat 15 dan 20, Paulus kan tadi menyebutkan kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dampak dosa.
Mungkin tadi juga udah sempat di-mention sama Mera dan Kak Oce ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kasih karunia yang melimpah? Terus bagaimana kita bisa menerima kasih karunia ini dalam hidup kita sehari-hari? Menurut Koyupi bagaimana nih Koyupi? Silakan. Artinya apa? Sesuatu disebut berlimpah kalau ibaratnya gelas dan air. Air itu disebut berlimpah apabila jumlahnya lebih besar atau lebih banyak daripada yang mampu ditampung. Maka bisa disebut bahwa air itu melimpah. Sama, ketika karunia itu lebih besar, baik secara jumlah, secara kualitas daripada dosa, dan tidak ada habis-habisnya, maka bisa dibilang itu berlimpah. Jadi maksudnya berlimpah adalah ketika kasih karunia itu memiliki kualitas dan kuantitas yang jauh lebih besar daripada dosa dan dampaknya. Itu yang saya pahami. Terus bagaimana kita bisa menerima kasih karunia ini dalam hidup kita sehari-hari? Kalau menurut Koyupi gimana nih? Kasih karunia itu kan sudah diberikan dengan penebusan Yesus di kayu salib. Jadi itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, bagaimana kita menerimanya? Tentu kita harus memberikan upaya bagaimana kita bisa menjangkau itu dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Sama seperti sebuah hadiah. Ketika seseorang diberikan hadiah di atas meja, hadiah itu tidak pernah hilang, tapi akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita meraih hadiah itu. Ya, kalau diibaratkan dalam kehidupan manusia kan orang harus berdiri, berjalan menuju hadiah yang ada di meja, kemudian mengulurkan tangan. Nah, hadiah itu saya ibaratkan seperti kasih karunia. Maka kita juga harus punya daya usaha bagaimana melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang saya bisa jawab. Oke, baik. Terima kasih Koyupi. Mengenai kasih karunia yang melimpah, tadi udah dibahas cukup panjang sama Koce ya. Kalau kita ngelihat tadi ya, kasih karunia yang melimpah. Ya, tadi setuju sama Koyupi ya. Jadi secara kuantitas dan kualitas memang lebih besar. Artinya apa kalau di ayat ini tekankan? Paulus menekankan bahwa nggak ada dosa yang nggak bisa diampuni. Ketika Tuhan masih memberikan waktu untuk pengampunan, ketika Tuhan masih memberikan kondisi. Kalau saya ibaratkan seperti zamannya Firaun lah ya. Jadi dari tulah ke-1 sampai tulah ke-9 saya pernah ngomong, itu adalah waktunya Tuhan di mana Firaun boleh bertobat. Tapi pada dasarnya Firaun tidak mau bertobat dan akhirnya Tuhan membinasakan. Jadi selama Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk bertobat, tidak ada satupun dosa yang tidak bisa diampuni. Sehingga apa yang kita perlu lakukan untuk mendapat pengampunan adalah datang sujud ke hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa kita dan minta ampun. Maka Tuhan akan memberikan pertobatan, akan memberikan pikiran yang baru, mindset yang baru di mana kita bisa berubah melalui perubahan budi ya, seperti yang tadi disampaikan Kak Modi. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir ya, ayat 17-21 berbicara mengenai mereka yang menerima kasih karunia akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Nah, menurut teman-teman di sini, bagaimana kehidupan yang dimaksud di sini? Apa perubahan yang seharusnya terjadi dalam hidup seseorang setelah menerima anugerah Kristus? Dari Om Yosua ya, silakan Om Yos. Halo. Shalom. Oke, setelah kita menerima anugerah Kristus, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang selama ini kita mungkin hidup di dalam dosa, ya ketika kita menerima anugerah Kristus, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Bukan berarti kita tidak mempunyai dosa lagi, gitu, tidak mempunyai kesalahan. Nah, kalau kita mempunyai kesalahan, itu pasti. Karena dalam segala hal kita pasti ada salahnya, entah berucapkah, entah pola pikir kita kah, entah hati kita kah. Yang tahu berdosa itu antara kita dengan Tuhan saja. Barangkali orang tidak tahu kalau kita berdosa gitu kan. Tapi setelah kita menerima anugerah yang daripada Tuhan, ketika kita berdosa ada rasa menyesal, ada rasa ingin minta maaf, kalaupun ya untuk melakukan minta maaf itu sama seperti menaruh bara di atas kepala gitu ya, kayak susahnya minta ampun gitu ya. Bedanya
orang yang belum menerima anugerah yang daripada Tuhan, yang tadinya hidupnya di dalam dosa, dia akan tetap hidup di dalam dosa itu. Tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa ingin memperbaiki diri, nggak ada. Kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita ini sadar diri gitu ya. Akhirnya kita mengambil satu keputusan untuk tidak berbuat salah lagi. Sekalipun ya suatu saat kita salah lagi gitu ya. Artinya ada rasa di hati ini nggak mau melakukan Tuhan dengan belum menerima anugerah Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, hidup di dalam dosa ini dengan tidak berbuat dosa, cara mengutarakannya gimana ya? Kalau orang yang hidup di dalam dosa, dia nggak merasa salah kalau dia melakukan dosa gitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, sekalipun dia jatuh ke dalam dosa, dia merasa bersalah, ada rasa, ada perasaan yang ingin diperbaharui gitu. Nah, itulah kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan ya, sama seperti yang diterangkan oleh Ko Yupi tadi. Sebenarnya intinya kan kita nggak mungkin nggak berdosa, pasti kita berdosa, pasti kita melakukan kesalahan. Tapi anugerah Tuhan lebih daripada dosa itu sendiri. Bukan berarti kita setelah menerima anugerah Tuhan yang lebih daripada dosa itu kita bebas berbuat dosa, enggak gitu ya. Enggak bebas kita berbuat dosa. Justru karena kita menerima anugerah Tuhan, kita harusnya meminimalisir perbuatan dosa yang kita buat. Karena kita sudah menerima anugerah itu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Kita belajar pada hari ini bahwa kalau kita lihat dari penjelasannya Om Yosua, di ayat 20 juga kan menunjukkan bahwa di situ hukum Taurat ditambahkan, pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, tapi di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, kita belajar bahwa hukum di sini, hukum Taurat menunjukkan dosa dan memperjelas standarnya Tuhan, apa yang bisa, apa yang tidak. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita kasih karunia yang memberikan kita kekuatan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena kalau kita belajar hukum Taurat saja, itu akan berat melakukannya. Tetapi Tuhan kasih kita kekuatan. Jadi bukan tidak mungkin. Karena itu firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, orang percaya punya kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya untuk melakukan, untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi meskipun hukum mengungkapkan dosa, tetapi hanya melalui kasih karunia kita bisa dibenarkan. Dari sini juga kita belajar bahwa pembenaran kita hanya peroleh melalui Kristus. Nggak ada jalan lain ya. Sudah berapa kali tadi ditekankan oleh Kak Ocha juga, dan kita juga tahu setiap minggu kita ditekankan kembali oleh gembala kita bahwa pembenaran itu hanya diperoleh dari Kristus Yesus, bukan karena usaha kita sendiri. Jadi bukan karena kita bisa berbuat baik atau karena kita orang yang hebat gitu, tetapi kita dipanggil untuk menjadi rendah hati sehingga kita tidak menghakimi orang lain ketika ada orang yang berbuat dosa, tetapi kita malah menolong dia untuk supaya dia bisa keluar dari dosanya. Sehingga kita sebagai jemaat Tuhan dalam hidup berkomunitas di gereja, dalam hidup di masyarakat, mari kita juga punya sikap saling mendukung, saling menolong, memberikan kesadaran buat diri kita sendiri maupun buat orang lain, bahwa setiap orang membutuhkan anugerah yang sama. Keselamatan dari Yesus Kristus itu membuat kita jangan malas atau jangan gentar untuk memberitakan Injil, ya, supaya semua orang punya kesempatan mendengar kabar baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Biarlah kita selalu hidup dengan iman kita kepada Tuhan Yesus dan juga dengan ucapan syukur setiap hari. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kak Oce untuk closing statement Kak Oce sebelum nanti ditutup oleh doa penutup dari Om Yosua. Silakan. Sifat dari eksklusivitas Kristus sebagai Sang Juru Selamat memang nyata di sini ya. Tapi lebih nyata lagi karena dia bukan saja menekankan tentang natur Kristus sebagai sang dia yang memberi anugerah atau dia yang membenarkan, tapi juga sekaligus menunjukkan ketidakmampuan, keberdosaan manusia, sehingga mendorong mereka menyadari ya, tentang kebutuhan terdalam dari semua manusia, ya, tentang pembenaran di dalam Kristus. Jadi Roma pasal 5 ini dengan tegas memberikan satu supremasi dan sifat eksklusif dari Injil, di mana pembenaran hanya datang dari
Kristus ya, satu orang saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Om Yosua untuk doa penutup. Silakan Om. Baik, terima kasih rekan-rekan, terima kasih buat host kita, terima kasih buat preacher kita ya, pembicara kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati materi yang sangat bagus. Kita bersyukur atas materi ini, kita mendapatkan pengetahuan yang baru dan selalu baru setiap hari tentunya ya. Tuhan berkati kita semua, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Lewat daripada materi ini, sungguh ya Tuhan, kami menikmati kasih dan anugerah-Mu lebih lagi. Dan jika sebentar kami ya Tuhan Yesus akhiri Bible study ini ya Tuhan Yesus, kami percaya di hari-hari berikutnya kami mendapatkan berkat-berkat yang daripada-Mu kembali. Berkati kami, berkati gembala sidang kami, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati orang yang telah terhubung di Bible study ini Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Jika sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, bahkan kalau ada di antara kami yang mau beristirahat, Tuhan Kau juga sertai kami dalam peristirahatan kami, bangunkan kami esok hari, supaya kami dapat beraktivitas dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang, perkataan, perbuatan, sikap, dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. God bless. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.